Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kita semua? Kesempatan malam hari ini di malam nisfu Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa dalam naungan ridha Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak terasa insyaallah sebentar lagi Ramadan akan segera kita songsong. Tinggal hitungan beberapa hari lagi, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua akan dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk melakukan muhasabah, melakukan perenungan terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini, sehingga nanti insyaallah ketika dari perenungan, dari muhasabah yang kita lakukan itu, tentunya kita akan mengetahui sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya malah selama ini kita telah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan tentunya membutuhkan persiapan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Untuk itulah di kesempatan bulan Sya'ban ini, setelah sebelumnya kita bertemu dengan bulan Rajab, sejatinya kita telah mengetahui apa yang mesti kita persiapkan dalam rangka kita menyongsong bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah memiliki persiapan lahiriah dan batiniah, lahiriah tentunya kita harus sehat, dan secara batin tentunya keimanan, ketakwaan kita juga harus sudah siap. Karena sebaik-baiknya persiapan, sebaik-baik bekal itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa selama ini kita telah banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak, terkadang kita lalai dengan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita seringkali menafikan, menomorduakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu saja dengan panggilan azan, kita seringkali mengedepankan urusan duniawi kita ketimbang kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak hasil dari muhasabah yang kita lakukan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, yang pada akhirnya tentunya ketika kita sudah mengetahui bahwa masih banyak diri kita melakukan kelalaian, melakukan kealfaan, untuk selanjutnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
kita harus segera meminta ampun kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan ditunda-tunda. Sehingga nanti ketika Ramadan itu hadir bersama kita telah siap secara lahir dan batin. Jangan sampai nanti ketika Ramadan kita temui, kita tidak tahu, tidak paham bahwa Ramadan membutuhkan persiapan yang paling utama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini ya, saudaraku yang dirahmati Allah, kita kembali perbaiki keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kuatkan, kita kokohkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mantapkan niat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita senantiasa lafazkan, baik itu dalam hati maupun lisan kita dalam setiap kita melakukan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan di dalam sholatul Fatihah pun kita selalu berucap, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita, tempat kita menyembah, tempat kita memohon pertolongan. Oleh karena itu sekali lagi perbaiki kembali iman dan takwa kita. Di bulan Sya'ban yang kurang lebih berapa hari ini lagi, kita betul-betul perbaiki niat kita, sehingga nanti insya Allah ketika Ramadan sudah hadir, sudah kita jumpai, kita sudah siap secara lahir dan batin. Sehingga ibadah shaum yang kita lakukan itu, saudaraku, tidak terkesan hanya sebatas seremonial dan bahkan atau ikut-ikutan saja. Karena dalam Al-Quran itu sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu tidak lain adalah menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepadamu ibadah shaum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, termasuk dalam kelompok orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu bukan hanya sebatas ucapan lisan saja, tetapi ketika orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, maka segala apa yang dia lakukan, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat, yang ada di dalam hati maupun yang akan dia lakukan melalui bentuk perbuatan, sudah melalui pertimbangan yang matang. Dia selalu berpikir sebelum bertindak, apakah ini dibenarkan atau tidak menurut Allah Subhanahu wa taala, apakah ini akan menyakiti orang atau tidak ketika saya melakukan ini. Itulah orang bertakwa. Dan ingatlah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Jadi takwa itu sebaik-baik bekal. Tidak ada yang dapat kita bawa dan tidak akan ada yang kita bawa ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala selain bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu tentunya harapan kita mudah-mudahan Ramadan itu mampu merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma sallimna wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mohon kepada Allah diberikan keselamatan, keafiatan, keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan untuk dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, selagi Allah masih memberikan kita waktu, umur yang panjang, kesehatan, keafiatan, keimanan, ketakwaan, maka mari kita manfaatkan itu semua untuk sebaik-baiknya kemaslahatan, baik itu maslahat bagi diri kita, maslahat bagi lingkungan sekitar kita. Terlebih semua itu mari kita niatkan bahwa Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita anugerah yang begitu banyak. Semuanya tidak lain adalah sebagai sarana bagi kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, karib kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat, akan diberikan Allah kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, diberikan keimanan, ketakwaan yang berkualitas, sehingga insya Allah kita semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Mari kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan semua akan diberikan oleh Allah kemudahan bagi kita. Kita akan diberikan keluasan, kelapangan rezeki, kesehatan, nikmat yang begitu banyak, hingga nanti kita pun akan dapat menjalani seluruh rutinitas dan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kekhusyuan, sehingga pada akhirnya kita semua akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja saudaraku renungan kita di kesempatan malam hari ini, di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi akan senantiasa diberkahi oleh Allah dan akan senantiasa dalam naungan dan mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala alfa dan khilaf. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi dan pengingat bagi kita semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, sehingga ke depan insyaallah kita akan dapat lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.